Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah, guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari SMK 1 Tapalang, akan menampilkan materi tentang hak asasi manusia. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita melihat materi tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pelanggaran HAM. Yang pertama yaitu pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, pengertian HAM menurut para ahli yaitu menurut Jan Matterson, HAM yaitu sebagai hak yang melekat dalam diri manusia. Tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Penyebab pelanggaran HAM yang kedua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri dan rendahnya kesadaran HAM, sikap tidak toleran. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan ketidaktegasan aparat penegak hukum serta penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial, dan ekonomi. Selanjutnya yaitu kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama yaitu peristiwa Tanjung Priuk pada tahun 1984. Kasus ini terjadi tahun 1984 antara aparat dan warga sekitar yang berawal dari masalah SARA dan unsur politik. Yang kedua yaitu kasus bom Bali tahun 2002 yang dilakukan oleh teroris. Peristiwa tersebut menelan banyak korban rakyat sipil, baik dari warga negara asing maupun dari warga negara Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, kasus pelanggaran HAM di Indonesia, kasus terbunuhnya wartawan Udin dari Harian Umum Bernas pada tahun 1996 di Yogyakarta. Wartawan Udin, biasa disebut dengan Fuad Muhammad Syarifuddin, adalah seorang wartawan dari Harian Bernas yang diduga dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya meninggal dunia. Peristiwa selanjutnya itu peristiwa penculikan para aktivis politik. Pada tahun 1998 telah terjadi peristiwa penghilangan orang secara paksa atau penculikan terhadap para aktivis. Sekarang kita masuk di penanganan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu pelanggaran hak asasi manusia tentu saja tidak sesuai dengan semangat sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, serta tujuan negara kesatuan Republik Indonesia. Upaya pemerintah yang kedua yaitu negara diwajibkan untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan HAM terhadap warga negaranya. Penanganan pelanggaran hak asasi manusia ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Yang pertama yaitu dengan cara preventif, yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Yang kedua yaitu dengan cara represif, yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi agar pengingkaran itu tidak terulang kembali. Demikianlah video materi tentang hak asasi manusia. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan bisa berguna untuk seluruh peserta didik yang ada di Indonesia. SMK Biska, SMK hebat.